nggak bakal bisa kemana-mana. Tapi ini Ruby, Romer, Edit bakal bermain sebagai XP laner. Wow, oke. Dan ini kalau laning kayak gini kita lihat dari keduanya di game yang pertama, titik terberatnya berada di mana nih? Di gold gak sih? Di gold. Goldnya. Itu popol kupanya bakal enak banget buat poking ke arah nude-nya sih. Tapi untuk LJ kali ini dia melakukan invasi flicker bahkan digunakan tapi belum ada Cyclone Eye. Ternyata nggak connect di detik yang ke-40 dan LJ bakal terkena first blood kali ini karena mungkin miss timing ya. Itu pas banget Cyclone Eye-nya muncul tapi di belakangnya LJ. Iya, oke. Tapi ini kemenangan kecil ya buat King sendiri karena mereka selain dari tadi dapetin LJ ini Celo udah mulai bisa aktif juga dapetin Little Wonder tanpa ada kontes sama sekali. Banyak banget keuntungan yang mendadak mereka dapatkan dari Kings Esports mid lane, tapi di bawah Nude disiksa-siksa oleh Kupa dari Ravicii. Di area bottom lane masih bisa berhadapan satu sama lain dan nge-trading damage dari LJ dalam masalah dikejar oleh Bubu dan juga K-Dot. Tim yang berilanya mengenai dan Bubu mendapatkan poin kill untuk LJ. Dua kali terpanis dari rotasi LJ yang dipatahin terus-menerus. Ini kayaknya bakal ngebiarin One-nya biar farming gak sih? Kayak di awal 2 poin, 2 poin bener-bener free banget tentunya dari LJ. Agar tidak ada yang terlalu berfokus sama top lane-nya gitu loh. Karena dari Kramer-nya milik seorang Celo, itu udah diambil. Ada kemungkinan di sini Celo tidak akan mendapatkan level 4-nya. Kecuali kalau, baru dapat ternyata. Dia ngambil karena skill yang masih ada di arah bottom lane. Tapi LJ kali ini harus sudah secepat mungkin mengcover karena Ravicii. Karena Ravicii ini mau nggak mau harus memenangkan dari head-to-head match-up-nya kalau dia mau memenangkan gold lane-nya. Ya, dan rotasi terus-menerus terjadi di area bottom lane. Kings berusaha untuk memenangkan bottomnya, dan sedangkan di area tengah Cloud9 bisa bertahan dari Kings Esports yang mendadak maju ke area depan. Tapi objektif dari Kings Esports sudah terlihat. Mereka bergerak sangat cepat ke arah turtle yang pertama, tapi Pendragon berusaha untuk mengganggu saja dan gak bisa berbuat banyak karena ini udah ada 4 member yang sigap untuk 3 bahkan di area turtle-nya. Tanpa ada kontes EVOS, mereka memutuskan untuk fokus farming karena hero mereka begitu low. Oke, 1v1 situation, absorb damage-nya masih ada dan menyelamatkan Pendragon. Tapi ternyata kali ini Shogun tidak berhasilkah dia mendapatkan poin kill-nya? Tidak, ternyata satu tetes darah terakhir menyelamatkan hari dari Pendragon. Dan lihat di arah bottom lane-nya, apa yang hilang? Yes, gold shield turret dibalas mungkin oleh Celo dan juga Shogun di arah top lane. Gue suka dari Pendragon adalah dia nggak pakai recall. Karena dia juga berjaga-jaga kan. Kalau dia recall nanti ada Mountain Choker langsung tumbang dia. Jadi mau nggak mau harus jalan terus aja. Dia jalan sampai ke base-nya. Bener-bener harus sabar sih emang. Kalau lawan Yixin tuh nggak boleh kita recall asal-asalan ya. Bener, karena bisa kita udah panik nih. Udah ke belakang langsung recall Mountain Choker turun dari atas. Atau bahkan tiba-tiba nanti mungkin akan yang akan ada yang jump in seperti Matilda Bubu. Tiba-tiba datang ke bagian rumput tapi kali ini K-Dot-nya udah mulai tertangkap dan bahkan ada circling hijau kah? Masih belum mau lebih dari Bubu. LJ langsung ditargeting terlebih dahulu dan hilang begitu saja di menit force yang mendapatkan 1 dari LJ. Kali ketiga. Tapi sebenarnya kabar baik juga untuk EVOS yang tumbang itu LJ semua. Sedangkan pemain lainnya mereka masih bisa farming di area laning-nya. Nggak terlalu terganggu walaupun Pendragon agak sedikit terdengar level di area atas. Onward Initiator sudah di pop up sementara EVOS ngedapetin 1 turret di area bottom lane. Mulai dipanis dikejar oleh Kings, nggak mau ngelepasin Mountain Choker di pop up. Dan EVOS Icon masih bisa selamat. Sedangkan di area top lane-nya rupanya Pendragon di dive oleh Shogun. Dan solo kill terjadi dari top lane. Wah, ini emang Yuzong yang aku sempat bilang ini emang different banget ya. Tapi Cloud9 juga bakal ditabrak begitu saja. Bubu lagi dan lagi mendapatkan poin killnya 0-5 bagi Kings Esports dan Nude lagi dan lagi merasakan hal yang sama seperti Pendragon di area top lane. Tapi bedanya untuk kali ini One sudah mulai hadir di menit yang keempat. Sudah level 7 juga. Apakah ini akan tetap farming sampai dengan level yang ke-12? Karena untuk sekarang EVOS Icon sudah 5 kali terambil dari poin killnya. Iya, selain daripada itu di top lane-nya ini 2 level difference perbedaannya. Wah, Yuzong dengan si Edit 7 berbanding 5 loh ya. XP loh itu. Dan entah kenapa di bawah menit yang 5 kali ini mau nggak mau harus bertukar dari segi laning phase-nya. Karena
Masih ada gold seal turret 10 detik. Tapi apakah bakal cukup untuk kali ini? Karena tidak ada pergerakan minion sepertinya. Namun Bubu dan kawan-kawan masih mau untuk gold seal turretnya di arah bottom lane. Begitu juga dengan Wan dan juga Ravici di arah top lane. Tapi diusir perlahan-lahan karena ada pergerakan yang cukup mengganggu dari Newt-nya di arah depan sana. Keydot juga lebih memilih untuk mundur tentunya. Dan ada satu pergerakan Circling Eagle menabrak ke arah depan LJ. Tidak mendapatkan apapun. Bubu juga tertangkap kali ini. Masih ada Furious Dive ke depan sana. Dan bahkan lihat Sangun Claw-nya nggak connect. Selo udah mulai coming up. Dan Pendragon one last hit. Dan ternyata kali ini malah Celo yang tertangkap. Tapi ternyata Newt-nya nggak mau ambil resiko untuk langsung loncat dengan Demonic Force. Dan kali ini di arah top lane sana Keydot harus pulang terlebih dahulu di press oleh Wan. Kings, mereka berhasil untuk menanti kali ini bahkan di area atas. Sekarang mereka udah mulai berotasi. Ravici berusaha kabur tapi circling ke area belakang. Wan tertinggal di area belakang. Dan nyatanya Kings Esports setiap pergerakan mereka bisa mendapatkan banyak hal. Sanguin kalau di pop up tapi Newt-nya masih ingin mengejar Ravici yang tinggal setetes darah gagal. Dan dia memilih untuk kembali saja Demonic Force di pop up. Tapi dari LJ-nya menahan semuanya. Dikejar lagi dan Kings Esports Mountain Joker. Oh mungkin melakukan recall kah? Iya, Mountain Joker. Oh my god. Ini entah kenapa ya, aku melihat bagaimana pergerakan dari satu momen Selo dengan trigger disiplinnya ya. Dia menunggu banget. Dimana untuk momen sih lebih tepatnya Om Wawah. Dari segi item bahkan kita melihat ini ada sedikit perbedaan. Walaupun sebenarnya ya Selonya juga tidak terlalu berbeda jauh. Wan itu sudah satu kali loh tumbang. Yes, ini lumayan sih ya. Pressure dari Kings. Mereka dapatkan karena mereka menang laning phase. Di sana adalah intinya dan dimulai dari ini Kings mereka bisa pegang kendali permainan. Mereka bisa dapetin semua objektifnya bahkan sampai dengan Lord yang kedua nanti. Ini kita harus nunggu sih dari Kingsnya sendiri karena satu kesalahan juga misstep. Mereka akan bisa di bypass oleh EVOS karena secara EVOS mereka masih ada Popol Kupa yang selalu melakukan split push. Tapi permasalahan dari EVOS juga ketinggalannya tuh udah dari segala aspek. Dari segi level para pemainnya, lalu dari segi network yang udah berbeda 4.000, point kill juga cukup jauh. Ini bedanya sampai 7. Iya, kalau ngomongin soal point kill oke lah, tapi Pendragon kali ini bakal ditabrak juga. Mencoba untuk bertahan, Primal Rage-nya belum dikeluarkan, Undying Fury juga dilakukan. Wan lebih memilih untuk mundur dan mengcover teman-temannya, tapi Ravici juga untungnya nggak ketahuan di top lane tadi. Ya. Mencoba untuk ngelakuin split push perlahan tapi pasti EVOS juga menahan. Nah, Emotion di pop up Bubu di area tengah nggak bisa untuk dipanis. Kings masih bertahan tapi kalian yang udah nggak tahan nonton MPL sabar. Besok MPL akan dimulai weekend saatnya MPL. Weekday saatnya MDL. Jadi scan buruan di pojok kanan untuk tahu dari jadwalnya segala macam. Biar nggak kelewatan. Apakah bakal ada yang kelewatan di arah bottom lane? Karena Ravici kayaknya udah mulai tertangkap di depan sana. Tidak memiliki flicker juga dan masih ditempel. Circling Eagle menuju ke arah Kupa. Tapi di sisi lain Ravici-nya tertangkap dengan Dragon Tail yang sangat amat sakit di depan sana. Come Kupa. Absorb damage nggak cukup kayaknya. Newt bakal mendapatkan point kill dari Ravici. Oh, Kings mereka udah kayak pemburu. Dimanapun ada yang muncul dari minimap, dikejar. Dan mereka bisa ngedapetin itu. Dipanis satu persatu, EVOS bergerak kemanapun. Mereka harus lebih berhati-hati. Sementara Kings nggak mau melepaskan cengkramannya dari game yang pertama. LG mengeluarkan Unoffended untuk nge-cancel aja dari segi orange buff-nya. Membuat Selo gagal mencuri orange buff milik Wan. Tapi Bubu jump in lagi ke arah depan, mengganggu ke arah Clawkun dan Pendragon. Tapi ingat, saat lagi sepertinya akan ada yang level 12. Wan-nya sudah berada di level ke-12. Apakah bakal melakukan team fight? Bubu tertangkap di depan sana. Sangun Claw dapetin 2 dan bahkan lihat dari Archer-nya Pendragon tapi tumbang. LJ juga bakal menyusul begitu saja. Black Dragon Transformation memilih untuk mundur juga dan ini akan menjadi malapetaka karena 15 detik lagi akan ada Lord yang pertama. Iya, sementara Ravici berusaha sekuat tenaga untuk tidak join the fight, bermain untuk split push. Tapi Kings responnya lagi dan lagi, mereka gak pernah ketinggalan untuk ngehadang siapapun yang ingin melakukan split push. Dan mungkin sekarang juga Ravici sadar, kemanapun dia pergi, harus lebih memperhatikan minimapnya, jangan sampai kejadian di area bottom lane terjadi lagi. EVOS, kemanapun mereka berada, wah ini bahaya. Tapi Wan udah dapetin level 12. Kabar baik tentunya untuk EVOS Icon. Benar, kabar baiknya ada di Wan. Teman kabar buruknya ini Pendragon masih under level banget sebagai explainer ya. Dia butuh setidaknya satu item lagi untuk bisa mengimbangi damage yang diberikan oleh Newt ataupun untuk Shogun. Jadi beratnya mereka adalah di explainer. Jadi kalau memang bisa pas onwardnya ini wajib untuk maksimal. Tapi lumayan juga tuh, Keydot ditempelin satu aja.
Pergerakan dari Bad Impact itu dapetin momen yang mengerikan banget dengan HP yang sebegitu kritisnya. Dan kali ini Selo akan mencoba untuk mengamankan Lord tanpa adanya kontes di arah bagian top lane. Sepertinya akan ada split push yang dilakukan, tapi Ravage dan Nuwan lebih memilih untuk mundur. LJ sudah mendapatkan informasi kali ini bakal di all in sepertinya. Cyclone Eye apakah bakal menyelamatkan nyawanya? Sepertinya tidak. Langsung ada Demonic Force diloncat begitu saja. Flicker juga sudah digunakan dan bahkan LJ apakah bakal di all in? Gak, Keydot ternyata yang bakal di-targeting, tapi ini bakal reset begitu saja. Yes, bisa selamat dengan bantuan Bubu dan sepertinya jadi di area bawah Shogun berusaha untuk melakukan split sendirian. Terpanik oleh EVOS Icon ditangkap. Ketika EVOS sudah sadar informasi masuk, kawan-kawannya udah pada pulang. Shogun sendirian, Black Dragon Form nggak bisa dikeluarkan dan mungkin Lord yang pertama ini akan menjadi sia-sia untuk Kings. Yeah, Kurang Shogun nih. Free Lord, tapi mereka bisa dapetin sih buat turret yang kedua ya. Tier 2-nya sendiri Ravage dan juga Newt, dua gold laner kita, di mana Newt di sini cukup solid apalagi dengan Paul Fuse yang dipakai. Double fighter sebenarnya strats dari Kings kali ini. Tapi sebenarnya tetap ada late game-nya sih di Selo. Dan Selonya belum tertangkap, itu masalah utamanya. EVOS Icon punya Falcon. Iya, itu lebih mengerikan bahkan karena udah ada Winter Truncheon juga. Dan dia nggak bakal bisa di-burst dengan ini yang overturn dari Keydot. Sementara Keydotnya itu satu kali terkena Bad Impact, itu setengah darah bude tadi. Kapruk Hilang. Itu efek dari Lightning Truncheon sih udah nyampe 1000 sih kayaknya harusnya. Scale up damage magicalnya. Karena kan tergantung dengan kondisi dari mana Cecilian sendiri. Semakin banyak mana pool yang dimiliki sama Cecilian, tentu dari segi damage-nya akan lebih optimal juga. Kings kealak banget sekarang, mereka udah menduduki area milik EVOS dari area jungle-nya. Tapi tadi kita tuh ngeliat Kings gerak terus, rotasi terus, ngelakuin pick off demi pick off, nge-book cover. Dan EVOS mereka lebih bermain di bawah tanah, pelan-pelan ngamanin objektif. Dan sekarang Circling Eagle dikeluarkan Bubu menuju ke area one, seorang diri maju ke area belakang. Dengan adanya Black Dragon Form, Shogun memilih untuk mundur. Bukan peperangan yang sepertinya bisa menenangkan, tapi dibalas counter inisiasi dari EVOS Icon pun hanya untuk mengusir mundur pemain dari Kings. Tapi Purple Buff gagal untuk diamankan oleh One. Dicolong sama Selo. Aku lebih penasaran kenapa mengincar ke arah One ya. Kenapa nggak ke arah Cloud gitu loh, nge-trigger entah itu dari Purify-nya, entah itu dari Winter Truncheon-nya, Om, karena ya kita bisa lihat damage dari Cloud untuk menit-menit kayak gini. Nah, ini masih nunggu buat Arena Shield ya, buat MD-nya. Cloud ini juga harus berhati-hati karena dia selalu menjadi target dari EVOS Icon. 2 kali udah Terpick off begitu saja, tapi nggak ada Kupa. Apakah bakal ditabrak? Sanguine Claw connect Newt. Mungkin akan menargetkan seseorang di arah depan sana. Nggak akan ada seseorang yang tertangkap. Tapi ternyata LJ yang terjebak. Ravage juga udah mulai mengeluarkan flickernya. Anda yang Fury kena 3 dan mendapatkan Selo 1 dan bahkan mendapatkan double kill. Masih mau lebih, ternyata Cloud akan mengejar ke arah depan sana. Keydot tertangkap. What a comeback mungkin akan terjadi kali ini karena satu blunder yang dilakukan oleh Kings Esports. Overcommit mengejar sesuatu yang tentunya berlari dengan cepat itu tidak baik, Bude Monster. Dan tidak pasti karena EVOS posisinya benar-benar kepecah, kebelah. Dan dari satu momen di area bottom lane, EVOS berhasil untuk fokus ke area Lord yang kedua. Mereka bisa aja membalikan keadaan dengan satu momen ini. Perbedaan network hampir udah nggak ada. Dan kalau dilihat, memang mereka maksa banget. Bubu juga kayak bingung, kejar yang mana nih? Newtnya langsung loncat ke area belakang, ke arah LJ. Iya, sebetulnya buka ke LJ ini berat banget ya. Anda Ying Fury dapetin semuanya setelah ditangkap oleh LJ. Itu momen kembali keadaan 3 tumbang. Lordnya hilang. Itu dari goldnya udah mulai ke reset dan hanya minus 2000. Kita tahu kan Andai Fury itu kayak kita berjalan di atas lahar gitu ya, Om ya. Panas. Ditarik lagi sama Ruby 3 orang, ketahan gitu kan sama Don Wolf King. Tapi Bubu harus lebih berhati-hati. Ingat kali ini One-nya udah level 15. Bakal lebih memilih untuk mundur dan Lordnya sudah di-enhance perlahan-lahan tapi pasti kali ini. Makin berani lagi untuk tim EVOS masuk ke area tim dari Kings. Masuk ke dalam jungle, semuanya tiba-tiba berubah dalam hentakan detik. Dan di area bawahnya digerogoti pula Kings. Kamu ngelakuin defense, maju ke area depan, One-nya dikomit di area bawah dan itu malah tumbang. Lagi dan lagi inisiasi yang gak bisa dimenangkan oleh Kings. Dari Matildanya sendiri, dia lagi kabur dari One di area bawah.
yang ngamuk. The power of Axe memang membuat sebuah kekuatan tapi di daerah tengah sana. Dengan ada Black Dragon Form, Dragon Tail dikeluarkan. Mencoba untuk bertahan, LG flick out kabur. Tapi itu malah nge-connectin Demonic Force ke area belakang. Cloud9 dalam bahaya, mencoba untuk dikejar. Wan juga gak bisa bertahan lagi, Mortality sudah pecah. Wan-nya juga hilang, serta Pendragon seorang diri. Tapi dari EVOS mereka berhasil ngedapetin 2 inhibitor. Sementara Kings, ini kesempatan emas mereka di depan mata. Straight push ke area mid lane. Lohe, langsung coba untuk dibadanin terlebih dahulu, lihat bubunya. Langsung jamin ke arah belakang, tapi ada Winter Truncheon freestyle dulu bos. Bertahan di arah depan, dan bakalan mencoba untuk langsung lurusin dengan meta penggaris. Mountain Shocker dibuka, tapi Ravici sudah mulai hadir. Ingat harus mundur dan tidak boleh terlalu overcommit V2. Karena untuk kali ini Kings sepertinya sudah belajar dari kejadian di bottom lane Omawa. Yes, dan mereka bermain sedikit lebih sabar. Sini memang penting banget bagaimana kita harus disiplin juga untuk tidak langsung melakukan end kalau itu nggak pasti. Dan dari itemnya ini mulai mengejar EVOS-nya, yes. Tapi Kings kembali. Mereka dapetin chance tadi, mereka juga sudah mulai menjauh. Apalagi udah ada Winter diamankan oleh Matilda. Jadi akan sedikit lebih sustain untuk Matildanya. Tapi Shogun memang yang harus berhati-hati sih. Karena momen yang didapatkan oleh EVOS tadi adalah dengan 2 kali pick off-nya Shogun. Dan dia harus stay sekarang. Jangan terlalu sering untuk melakukan split push dan lebih ke arah untuk melakukan open engagement kepada pemain-pemain EVOS. Peperangan di area tengah sih, padahal dari Kingsnya cuma bertiga doang. Karena K-Dot dan juga Bubu itu lagi ngejar-ngejar Wan yang rupanya perhitungan mereka salah. Iya. Malah 2 lawan 1 mereka yang tumbang. Dan itu Tapi di tengahnya mereka bisa menang, Be. Mungkin karena nggak expect ada darah tambah dari Brute Force kali ya. Jadi kayak ini yang overturn nggak instant combo. Tapi untuk sekarang entah kenapa Wan ini lebih membutuhkan ke arah immortality. Dan itu yang mungkin akan menyelamatkan nyawa dari Wan-nya sendiri. Dan kali ini lihat Lord-nya pun sudah mulai diinvasi. Tapi Shogun mengincar ke arah depan sana, memporak-porandakan Pendragon dan bahkan double stun langsung keluar begitu saja. Lihat Demonic Force-nya, indah banget loncatan dari seorang mute-nya. Lord pun diamankan oleh Selo, tapi Shogun harus hilang. Begitu juga mungkin dengan LJ. LJ sekarat di depan sana, tapi Ravici juga harus tumbang. K-Dot menghilang, Wan pun mencoba untuk berlari tapi gak bisa. Selo langsung memanah dan mendunjam ke arah jantung seorang Wan. Well, Kings berhasil untuk menumbangkan 2, tapi mereka juga kehilangan 2, sama-sama kehilangan. Betul. Tapi yang didapatkan oleh Kings, ini Lord yang level 2. Oke, Lordnya mana Lordnya? Enhance Lord ini Nah, ini nih, masih Belum level 2 level sih. 18. Iya, masih level 2. menit 18. Iya, udah mulai belum mulai masuk ke late game tapi immortal sih Om. Entah tadi sempat aku bilang kayak ini bukan brute force sih Bude, kayaknya yang dibutuhkan sama Wan immortal. Udah pecah kan tadi? Pecah di jungle. Di jungle? Iya, fight sebelum ini. Yang dari tengah-tengah itu udah pecah. Oh, berarti Jadi 3 menit ya, tunggu 3 menit. dan sekarang Kings mereka masuk ke area base milik tim EVOS dengan Lord-nya. Tapi Lord begitu cepat untuk meltdown, tinggal separuh HP aja. Cloud9 udah punya mortality, masih on, dia masih punya nyawa tambahan. Dan defense dari EVOS sebenarnya kuat. Maju ke area depan dan satu persatu pemain dari Kings mencoba untuk menggiring Lord masuk dalam base. Oke, Cloud9 sih mungkin akan menjadi target. Immortalnya masih ready, Undying Fury coming up. Dan kali ini Wan-nya bakal membersihkan Lord dengan cepatnya. Ingat, belum Lord yang evolve, jadi tidak ada 5% damage reduction. Kali ini bahkan di area top lane masih aman-aman aja, tidak ada pertikaian dan bahkan tidak ada base turret yang hilang sepertinya Budi Masar. Ya, terlalu kuat defense dari EVOS Icon dengan adanya Cloud9, belum lagi Ravici, Pendragon juga bisa. Hampir semuanya itu bisa nge-clearing minion dengan cepat. Wan pun juga demikian. Nah ini semakin late game sebenarnya semakin berbahaya buat Kings ya. Tapi Kings mereka punya Cello sih. Cello dengan junglernya di sini, Isonchi-nya masih tetap akan safe juga kalau memainkan pasifnya dengan maksimal. Harus berhati-hati tapi ya itu dia. Satu-satunya chance buat EVOS karena nunggu dulu. Cloud pun dengan Sunken Claw bad impact-nya dapetin 1 atau 2 hit aja. Pemain dari King ini bisa ke-punish. Karena udah pasti mendekat di samping dari Wan. Lebih ke momen sih emang. Iya, butuh satu LJ aja. dan itu mungkin menemukan K-Dotnya hilang. Cloud9 dengan satu tamparan mautnya langsung mencakar karena K-Dot 44 detik tanpa seorang Kagura. Wow, ini yang baru kita bicarakan langsung Iya, hilang iya, juga. iya. Sekali ke pick off mereka akan march mendekati base dari Kings atau bahkan tinggal dikotakin untuk EVOS. 30 second lagi Lordnya keluar, mereka bisa dapetin Lord level 3 dan close the game. Dan emang Kagura itu hero yang gak boleh asal-asalan untuk melempar payung sih emang dari dulu ya. Tapi ketangkep sama Ruby sih. Gimana habisnya? Flea mungkin bisa digunakan tadi, tapi balik lagi tuh
follow up di belakangnya sih udah menanti banyak banget. Ditarik LJ ya kan, ada onwardnya dari Pendragon. Yang Dragon juga ada flicker. Ini kemana? Udah gak bisa kemana-mana dan itu Blade Armor. Blade Armor, pemilihan item yang cukup unik karena Blade Armor di sini hanya akan memberikan efek ke Shogun dan juga Johnny. Oke, tapi LJ tertangkap kan di depan sana, enggak, malah LJ menangkap Shogun yang juga hilang dengan cepatnya. Meltdown Newt bakal menyusul double kill dari Ravici. Masih mau lebih tentunya bakal menjadi triple tapi enggak, kayak K-Dot juga memilih untuk mundur. Wan masih mau mengejar ke depan. Cello lebih memilih untuk melakukan defense dan tidak ada korban jiwa dari EVOS Icon. Yap, dan kemungkinan besar EVOS Icon selagi mereka menang dari segi jumlah posisi dan juga wave minion, Lord terbuka bebas oleh EVOS Icon. Dan kalau ada pergerakan dari Kingspun itu akan terlihat sehingga EVOS begitu percaya diri. Sekarang di menit yang ke-20 ini Lord level 3, Lord yang udah evolve yang akan membantu, sangat membantu EVOS untuk mungkin masuk ke dalam base milik Kings. Ya, ada buff juga nanti dari Lordnya. 5%-nya itu. 5% defense kalau dekat-dekat dengan Lordnya, tambahannya itu bakal banyak banget dan efeknya dia sih yang menurut ini sakit ya kan, dia punya efek yang mirip dengan orange buff, Be. Iya, sama Kasih efek slow kan. Kenapa ini tier sih, kita deket-deket apa namanya, si rock potionnya itu juga Iya. kan 5% damage itu. 5% betul. Annoying banget sih, tapi kayaknya bakal ditabrak kah karena Wan-nya udah menuju ke arah bottom lane. Ada kemungkinan nanti bakal menuju dengan 3 lane wave minion untuk saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh Kings? Di menit ke-21 kali ini kita akan melihat sesaat lagi Lordnya juga bakal didorong perlahan-lahan. EVOS makin maju ke arah depan dengan langsung ayam open dan satu selo tertawa bisa jackpot, tapi dari Mortazia masih bisa menyelamatkan, mencoba untuk ke area belakang, Shogun yang di belakang tapi di depan Bubu udah gak bisa bertahan lagi, Celo juga sudah tiada. EVOS mengamuk ke area belakang, Wan mengejar K-Dot, satu persatu pun hilang, tapi base dari Kings yang akan menjadi sasaran bagi tim EVOS Icon. Comeback is real. Semenjak pertama kalinya di arah bottom lane, aku kayak punya feeling gak enak gitu loh.